undang-undangnya, ya, namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, ada landasan filosofisnya mengapa undang-undang ini keluar. Apa landasan filosofisnya? Bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi dan peran kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Nah, makanya setiap undang-undang pasti ada landasan filosofis. Undang-undang guru ada landasan filosofis. Undang-undang perlindungan anak ada landasan filosofis. Siapa yang menurunkan landasan filosofis ini adalah Plato. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar sejarah, ya, atau belajar tentang filsafat, gitu. Ada yang namanya Plato. Plato ini muridnya dari Socrates. Kemudian Plato setelah belajar, ya, dia membentuk satu sekolah yang namanya Akademia dan melahirkan yang namanya Aristoteles. Aristoteles ini yang membentuk konsep sejarah pemisahan kekuasaan. Ada yudikatif, legislatif, ya, kemudian ada eksekutif. Socrates, Plato, Aristoteles ternyata guru, gitu ya. Jadi kita bisa menikmati negara ini, ya, karena guru juga, gitu ya. Jadi betapa besar, ya, jasa-jasa para guru-guru ini, ya, sampai di era Yunani kuno. Ya. Berikutnya, ini adalah terminologi atau definisi tentang guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik, dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kalau melihat definisi guru, jadi core business guru adalah pembentukan sumber daya manusia. Di dalam definisi guru ini tidak terlihat bahasa sanksi, gitu ya. Jadi fokus saja guru dalam terminologi guru sebagai tenaga pendidik. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya adalah organisasi profesi guru yang di PGRI yang kita cintai ini, ya, lembaga ini adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Nah, ini pendidikan hukum ini sebagai satu upaya PGRI memberikan asupan, ya, informasi kepada Bapak Ibu semua, menunjang profesionalitas Bapak Ibu guru semua. Sepakat ini? Baik. Berikutnya, kemudian ada pasal 14, ya, Bapak Ibu, ya, pasal 14 ayat 1 huruf C Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, ya, guru berhak mendapatkan perlindungan dan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektualnya. Ini regulasi tentang perlindungan guru, ya. Kemudian ada, ya, Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen juga pasal 39. Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi kita PGRI ini dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Artinya ada regulasi yang lain juga yang tentang perlindungan terhadap guru, ya. Kemudian ada ayat 2, perlindungan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Berikutnya, kemudian ada di pasal ayat 2, ya, guru menegaskan di Undang-Undang Guru dan Dosen juga organisasi profesi berfungsi memberikan perlindungan profesi. Inilah peran dari PGRI, ya. Sepanjang saya mendampingi sebagai penasihat hukum PGRI, sudah beberapa kali juga kami melakukan pendampingan pada guru-guru kita yang berkonflik dengan hukum, ya. Kemudian pasal 14/2005 organisasi guru mempunyai kewenangan memberikan bantuan hukum kepada guru. Artinya PGRI diberi wewenang, ya, oleh undang-undang juga. Kemudian di dalam ADART PGRI juga, ya, ada kewenangan yang diberikan kepada
PGRI untuk memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga pendidikan ini. Berikutnya, ini masih seputar perlindungan, tidak hanya di undang-undang guru, ternyata undang-undang sisdiknas juga memberikan definisi dan terminologi yang sama tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap guru. Ya. Berikutnya, kemudian ada juga Permendikbud ya, nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidikan, menyebutkan di situ perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga pendidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Ayat 2-nya berbunyi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum. Permendikbud ya, juga mengatur tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap guru. Berikutnya masih soal perlindungan hukum ya. Pasal 3-nya ini perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A mencakup tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, ya. Kemudian dari orang tua peserta didik, gitu. Kemudian dari masyarakat, birokrasi dan atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Nah ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya, masih di sini bahwa proteksi yang ingin diberikan oleh undang-undang kepada guru dan tenaga pendidikan adalah proteksi serangan dari luar, eksternal. Ketika serangan itu datang dari luar, ya. Tidak memberikan proteksi ketika dari bapak ibu keluar. Artinya misalnya memberikan sanksi yang terlalu berani, gitu ya, kepada peserta didik dalam rangka tujuannya baik untuk disiplin, membangun karakter peserta didik, ya, cuma agak sedikit berlebihan. Nah, tidak disebutkan di dalam regulasi kita bahwa ada proteksi terkait internal keluar, yang ada hanya proteksi eksternal gangguan dari luar pada bapak ibu guru apabila melakukan tugas profesi bapak ibu guru. Bisa dipahami sampai sini? Paham ya? Kemudian berikutnya peraturan pemerintah nomor 74 ya, tentang guru juga ini ada pasal 40 itu ayat 1, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dan dalam bentuk rasa aman, jaminan keselamatan dari pemerintah ya. Kemudian organisasi guru juga di pasal 40 ayat 2, rasa aman dan jaminan keselamatan melaksanakan tugas sebagaimana pasal ayat 1 diperoleh guru melalui perlindungan hukum. Jadi ada lagi ya aturan di PP teknisnya ya. Berikutnya, nah semua guru nih harus dilindungi secara hukum dan dari segala anomali atau tindakan semena-mena, dan yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi saya sampaikan dari eksternal ke dalam bapak ibu guru yang berprofesi sebagai guru. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, gitu, yang perlakuannya diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil. Selanjutnya, nah terkait tema kita ya, tugas dari LKPH PGRI bahwa LKPH ini merupakan salah satu organ ya, yang ada di dalam PGRI itu sendiri ya. Tujuan dibentuknya LKPH ini untuk mengayomi, melindungi, membina dan membantu para guru yang mempunyai persoalan hukum sehingga dapat mengurangi intervensi pemerintah, kelompok, dan kesatuan lain kepada guru. Kemudian perlindungan guru sebagai subjek, itu perlindungan guru terhadap atas tindakan yang dilakukan sendiri dalam menjalankan profesinya. Ya. Kemudian perlindungan guru terhadap guru sebagai objek, ya, atas tindakan orang lain. Jadi kapasitas bapak ibu guru ini bisa sebagai subjek hukum, bisa sebagai objeknya. Ketika bapak ibu melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya juga patut diduga melakukan pelanggaran hukum, bapak ibu pada waktu itu menjadi subjek hukum, diduga pelakunya. Cuman terkadang objek ketika ada gangguan-gangguan dari luar, misalnya gangguan dari orang tua peserta didik, anak didik itu sendiri, atau pihak-pihak lain yang ingin mengintervensi
tugas dan profesi guru di sekolah.